Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. perkenalkan saya di sini sebagai moderator untuk memandu acara diskusi malam hari ini. Eh, Langsung saja kali ya, sambil perkenalan. Bentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Belum. PPT-nya belum muncul, Ras. Oh iya, sebentar ya. Belum muncul ya? Belum. Di aku nge-lag gitu, Ras. Iya, Oh, sama. bentar coba aku ulangi. Udah ya? Udah, Ras. Kurang gede aja. Oke. Oke, aku perkenalkan dulu ya. Dari kelompok 4 itu ada saya sendiri, Hanifah Laras Astuti. Terus yang kedua ada Ika Miftahul. Yang ketiga ada Isma Salsabila Rahmawati. Kemudian yang empat ada Putri Layu. Yang kelima Lauza Retiana Tubistan. Selanjutnya, di sini judul dari diskusi malam hari ini yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, pokok bahasanya itu ada empat. Yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas satu hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas dua. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, ada faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Monggo dipersilahkan. Ya, oke. Baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan dari penetasan. Keberhasilan penetasan dan menggunakan mesin tetas dipengaruhi oleh banyak faktor yang berhubungan satu sama lain. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen telur tetas selama di inkubasi seperti stabilitas temperatur dan kelembaban ruang mesin tetas. Kemudian yaitu pemutaran telur, pengaturan ventilasi atau sirkulasi udara, dan juga posisi penyimpanan telur di dalam rak mesin tetas. Oke, next, boleh di next. Oke, mungkin langsung disambung aja ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya, Mas Kuat dan Mbak Hanifah. Langsung aja ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa penetasan pada mesin tetas satu hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Di sini ada 3 faktor ya. Yang pertama itu ada suhu. Suhu inkubasi adalah faktor yang penting untuk perkembangan embrio dan daya tetas. Suhu dari mesin tetas satu adalah 36,5 derajat Celcius dan mesin tetas 2 memiliki suhu 37,5 derajat Celcius. Hasil dari perlakuan tersebut menunjukkan performance yang lebih baik dan optimal untuk mesin tetas 2 dibandingkan dengan mesin tetas satu. Menurut Neonu dan kawan-kawan 2019 bahwa suhu inkubasi telur unggas liar masih bervariasi dari 33 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan untuk kisaran 37
derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius merupakan suhu optimal inkubasi untuk ternak unggas lokal. Next, Mbak. Oke, yang ketiga ada mengapa. Oke, Masih lanjut ini, ya. Mbak. Masih, Oh iya. ya, lanjut. Oke, terima kasih, Mbak. Yang kedua, faktor kedua ada kelembaban. Tingginya kelembaban mempengaruhi daya tetas. Jika kelembaban terlalu tinggi akan mencegah penguapan air dari dalam telur sehingga sulit dalam memecah kulit telur. Kelembaban yang dimiliki mesin tas 1 adalah 60%, sedangkan kelembaban mesin tas 2 70%. Sehingga hasil dari perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mesin tas 2 lebih bagus kualitas telurnya dibandingkan mesin tas 1. Temperatur dan kelembaban dapat berpengaruh terhadap daya tetas telur ayam kampung dengan temperatur terbaik 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembaban 71% sampai 75% dan daya tetas 100%. Kabora 2016. Dan yang terakhir adalah umur induk. Telur yang ditetaskan pada mesin 1 berasal dari induk yang berumur 24 sampai 30 minggu periode awal produksi, dan pada mesin tas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32 sampai 40 minggu. Umur induk itik tidak berpengaruh terhadap performance dan karakteristik tetasan telur menurut Siboro 2016. Terima kasih. Bisa di next. Oke, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Jadi seiring bertambahnya umur dan jumlah induk yang bertelur, produksi telur akan terus meningkat sampai puncak produksi. Puncak produksi telur tertinggi saat ayam berumur 30 sampai 33 minggu dengan persentase induk telur mencapai 56,7%. Produksi telur sangat dipengaruhi umur dan pakan yang diberikan, di mana ayam membutuhkan pakan yang cukup untuk hidup dan bereproduksi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam usaha beternak ayam kampung yang perlu diperhatikan antara lain yaitu ada bibit, pakan, sistem perkandangan, manajemen pemeliharaan, dan pengendalian penyakit. Umur ayam yang ideal akan menghasilkan telur yang berkualitas dan akan meningkatkan angka keberhasilan penetasan. Telur Telur tetas merupakan telur fertil atau telur yang telah dibuahi baik secara alami maupun buatan. Dihasilkan dari peternakan ayam pembibit, bukan peternakan komersial. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam memilih telur tetas adalah kualitas telur. Jika kualitas telur yang akan ditetaskan buruk, maka persentase jumlah telur yang menetas rendah. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan tentang interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Interaksi antar kualitas telur dengan mikroklimat inkubasi adalah keduanya dapat mempengaruhi daya tetas. Kualitas telur yang baik akan menyebabkan daya tetas telur semakin tinggi. Suhu pada mesin tetas merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan embrio selama di dalam telur. Suhu pada mesin yang tidak optimal akan berakibat gagalnya proses penetasan telur. Telur yang ditetaskan semakin besar bentuknya, maka akan memerlukan suhu yang tinggi. Maksud semakin besar di sini itu kan jenis telur itu berbeda-beda jenisnya. Pada telur puyuh itu lebih kecil daripada telur ayam. Nah, untuk suhu optimal pada telur unggas itu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang optimal itu akan memberikan waktu tetas yang tepat dan daya tetas akan tinggi karena proses perkembangan embrio dapat berjalan normal, menyebabkan organ vital dapat terbentuk dan berkembang secara optimal dan normal. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih telah memaparkan hasil diskusi. Selanjutnya dibuka sesi diskusi. Silakan untuk kelompok 3. Sesi tanya jawab, mohon maaf.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Dewi, NIM K1A 0192 Isma Ika. Bertanya. Baru saya masuk. Iya, tadi Masuk, putus-putus Feb. kok. Masuk. Oh ya, saya mau tanya tadi di slide keberapa ya ada kata-kata seperti ini. Dan kata-kata itu telur yang ditetaskan semakin besar bentuknya maka akan memerlukan suhu yang tinggi. Nah, kalau suhu yang terlalu tinggi pada mesin tetes kan bisa berdampak buruk ya terhadap perkembangan telur. Dari kata tadi yang ada di PPT itu maksud dari ukuran telur yang ukuran telur seberapa yang dimaksud oleh kelompok Anda sehingga memerlukan suhu yang normal. Seperti itu, Maika. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Izin masuk, Mbak Laras. Aku mau bertanya. Oke. Iya, jadi aku mau tanya tentang faktor kelembaban di dalam inkubator. Tadi sempat dijelaskan bahwa kelembaban yang terlalu tinggi itu akan mencegah penguapan air dari dalam telur sehingga sulit dalam memecahkan kulit telur. Nah, pertanyaan dari aku itu, apa yang terjadi pada telur jika kelembabannya terlalu Mohon maaf, bagaimana Mbak Oca tadi terakhir terputus? Mulai dari pertanyaannya. Oke, Tadi. aku ulangin aja kali ya, Mbak. Iya. Kurang jelas ya? Oh, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya itu, apa yang terjadi pada telur jika kelembabannya? Iya. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi pada telur jika kelembabannya terlalu rendah? Gimana, Mbak? Jelas? Oke, jelas. Terima kasih, Mbak Oca. Oke, dari kelompok 3 ada 2 pertanyaan. Mungkin dari kelompok 4 dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Oca, Mbak Laras. Oke, monggo. Jadi intinya tuh bagaimana pengaruh kelembaban yang rendah pada telur saat penetasan gitu ya Mbak Oca. Nah, kelembaban yang rendah itu akan menyebabkan anak ayam itu sulit memecahkan kulit telur atau itu juga disebut dengan proses piping karena lapisan kulit yang menjadi keras dan berakibat anak ayam melekat atau lengket di selaput bagian dalam telur dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kemudian dikarenakan sulit melakukan piping akan membuat telur lambat untuk menetas. Nah, menurut Ahmad Salahi, tahun 2011, telur yang lambat menetas ini akan mengakibatkan waktu yang lebih lama untuk proses injeksi lipid. Seperti itu, Mbak Ca. Oke, udah jelas Mbak Ika, terima kasih. Sama-sama, Mbak Ca. Oke, pertanyaan dari Mbak Oca sudah dijawab oleh Mbak Ika. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Febi tadi ya. Monggo dijawab. Dari Mas Kuat mungkin akan menjawab. Iya, oke. Gini, indeks telur ideal itu berkisar antara 70 sampai 75% atau telur itu berbentuk bulat. Jika indeks telur kurang dari 70% atau berbentuk lonjong, maka diindikasikan yolk atau kuning telur yang terkandung di dalam itu sedikit dan cadangan makanan bagi embrio menjadi terbatas. Sedangkan indeks telur jika lebih dari 80% atau telur berbentuk bulat, maka diindikasikan
rongga udara pada telur tersebut kecil dan nantinya akan menghambat pernapasan bagi embrio unggas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Feby? Oke, Mbak, sangat jelas jawaban Mas Kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3, sudah dicukupkan pertanyaannya atau akan menambah lagi? Sepertinya sudah cukup, Mbak, dari pertanyaan kelompok 3. Oke, terima kasih. Karena kita sudah menyelesaikan dan tadi pertanyaan dari kelompok 3 sudah dijawab oleh kelompok 4, saya tutup diskusi dari kelompok 4 ya teman-teman. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Guys, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Fan. Kedengeran. Ini nunggu apa? Nunggu pen pembukaan. Oh, alah nungguin aku. Oke, yuk. Mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Saya Feni Nurmaya, NIM D1A019055. Di sini saya akan menjadi moderator untuk diskusi CBL kita pada hari ini. Oke, mungkin bisa ditampilkan file yang akan dipresentasikan. Sudah, Fen. Oke, mungkin langsung saja untuk dipresentasikan. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Penny. Di sini saya membuka kembali ya kami dari kelompok 3. Saya sendiri Gita Siparani selaku perwakilan dari kelompok 3B dan anggota kelompok 3B yang lainnya seperti Farhan Fadli Kurniawan dengan NIM D1A019021. Saya sendiri Gita Siparani dengan NIM 028. Mbak Penny Nurmaya dengan NIM 055. Febriana Puspita Dewi dengan NIM 062, Farasela Lumintang dengan NIM 162, dan Mbak Via Metarosa dengan NIM 176. Di sini kami akan diskusi dengan kelompok 4 mengenai kasus 4 sesuai dengan case-based learning. Seperti yang telah teman-teman ketahui dari sesuai LKM bahwa skenario kasus 4
teman-teman mungkin sudah mengetahui ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa di next, Mas Farhan. Nah, studi kasus 4, pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Di sini kita ada 4 pembahasan atau 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang keempat yaitu interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Next. Nah, di sini ada faktor lingkungan di dalam inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan, yaitu mempunyai 3 faktor. Yang pertama yaitu suhu. Suhu penetasan yang lebih rendah akan memperlambat dan semakin tinggi suhu inkubasi akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Suhu normalnya yaitu 37,2 sampai 39,4 derajat Celcius. Lalu ada kelembaban. Kelembaban yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menyebabkan kegagalan dalam penetasan. Karena jika perkembangan embrio terhambat, maka menyebabkan kematian pada masa penetasan dan hasil tetasan yang lemah. Lalu faktor yang ketiga yaitu sirkulasi udara. Dapat diperhatikan dengan memperhatikan komposisi ventilasi. Ventilasi yang cukup maka akan membantu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan akan membantu mengatur kelembaban udara dalam mesin tetas sehingga menyebabkan daya tetas telur menjadi optimal. Next. Lalu ada penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Itu tuh dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang mempengaruhi daya tetas telur yaitu yang pertama ada umur induk ayam. Di sini itu telur tetas yang berkualitas berasal dari induk ayam yang berumur di atas 25 minggu dan tidak lebih dari 55 minggu. Lalu ada suhu dan kelembapan. Suhu yang sesuai pada mesin tetas adalah berkisar yang seperti tadi sudah dijelaskan yaitu 37,2 derajat Celcius sampai 39,4 derajat Celcius. Hasil mesin 1 lebih rendah daripada mesin 2 disebabkan karena suhu penetasan pada mesin 1 lebih rendah yaitu 36,5 derajat Celcius daripada mesin 2 yaitu lebih tinggi yaitu 37,5 derajat Celcius. Kelembaban mesin 1 juga lebih rendah yaitu hanya 60% dan daripada kelembaban mesin 2 yaitu 70%. Next. Nah, di pertanyaan ketiga yaitu seperti induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Untuk mendapatkan DOC yang baik, harus dipilih induk ayam dan pejantan yang baik untuk dikawinkan. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Umur yang paling sesuai untuk pejantan yaitu 7-15 bulan dan untuk betinanya yaitu 7-12 bulan. Jika pejantan dan induk betina terlalu tua atau terlalu muda akan menghasilkan telur yang infertil. Lalu seleksi telur tetas yang lebih diutamakannya yaitu berat telur. Anak yang dihasilkan dari penetasan telur sangat dipengaruhi oleh berat telur karena telur tersebut mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan selama pengeraman. Nutrisi ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk beberapa waktu setelah anak ayam menetas. Lalu, interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Interaksi antar kualitas telur pada mikroklimat inkubator terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan kualitas telur pada mesin tetas yaitu seperti faktornya ada penyakit, suhu lingkungan, induk. Di situ ada kesalah teknisan, harusnya itu penyakit, faktornya ada penyakit, suhu lingkungan, induk, pakan, suhu penyimpanan, dan lama penyimpanan. Hal tersebut berpengaruh pada pengontrolan yang dilakukan oleh bantuan manusia untuk mengatur agar suhu dan kelembabannya dalam keadaan optimal. Nah, untuk embrio yang berkembang dengan baik itu mempunyai suhu antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Lalu kelembaban yang baik pun adalah kelembaban
yang optimal yang sudah dijelaskan tadi itu berkisar antara 60-70% dengan udara yang cukup. Seperti itu teman-teman. Next, Mas Farhan, iya seperti yang sudah saya barusan bilang terakhir, mungkin presentasi atau pembahasan itu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gita atas penjelasannya ya, sangat jelas sekali. Mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman kelompok 4, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya nih mengenai presentasi yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Gita, teman-teman kelompok 4. Monggo siapa yang mau bertanya? Izin bertanya Mbak Yani. Ya, monggo silakan Mbak Ika Miftahul Janah. Oke. Tadi kan di dalam PPT dijelaskan terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penetasan, yaitu suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara. Nah, pada penetasan buatan yang menggunakan mesin tetas, apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam penggunaan temperatur atau kelembapan maupun sirkulasi udara terhadap telur dari strain unggas yang berbeda gitu. Jadi mungkin semisal pada telur bebek gitu suhu yang digunakan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu pada penetasan telur puyuh gitu. Contohnya sih semisal kayak gitu. Ada nggak perbedaannya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Ika, mungkin dulu atau langsung dijawab nih dari teman-teman kelompok 3? Ditampung dulu, Pen. Oke, siap. Sambil mencari jawabannya, jadi ditampung dulu ya Mbak Ika ya. Untuk selanjutnya mungkin satu orang penanya lagi nih dari kelompok 4. Silakan, siapa nih yang mau bertanya? Saya Mbak izin bertanya. Oke, mungkin langsung aja ya. Terima kasih Mbak Moderator. Langsung ke pertanyaannya. Tadi kan udah disebutkan ya ada faktor yang menyebabkan kualitas telur pada mesin tetas, yaitu seperti penyakit, suhu lingkungan induk, pakan, suhu penyimpanan, dan lama penyimpanan. Nah, yang saya tanyakan tuh di sini, bagaimana suhu lingkungan induk masih dapat mempengaruhi kualitas telur pada mesin tetas? Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Mas Lauza, itu pertanyaannya tadi teman-teman kelompok 3. Monggo mungkin ada yang bisa menjawab duluan nih dari pertanyaan Mbak Ika maupun dari pertanyaannya Mas Lauza nih, teman-teman kelompok 3. Saya Allah. Oke, Mas Farhan Fadli Kurniawan, silakan dijawab Mas Farhan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ika ya. Yang pertanyaannya saya ulangi lagi. Dalam PPT dijelaskan terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penetasan, yaitu suhu, sirkulasi udara, dan kelembaban. Nah, pada unggas lain itu ada nggak sih hal yang perilaku yang berbeda gitu dibandingkan telur ayam? Jadi jawabannya itu sudah dijelaskan di PPT tadi ya, bahwa kami itu mencari bahan PPT-nya itu tadi tuh berasal dari berbagai macam unggas gitu, ras unggas. Jadi bukan pada ayam aja, yang dimana pada suhu optimalnya itu 37,2 sampai 39,4 derajat Celcius, dan kelembabannya itu 60 sampai 70%. Jadi itu tuh bersifat universal gitu, tidak di ayam aja, di itik maupun di puyuh juga sama. Seperti itu Mbak Ika. Oke, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Oke, Mbak Ika, bagaimana nih, sudah puas atas jawaban Mas Farhan?
Sudah puas. Makasih Mbak Feni dan Mas Farhan. Oke, makasih juga nih Mas Farhan atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kelompok 3 nih, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan Mas Lauza? Aku mau coba jawab pertanyaan dari Lauza ya. Ya, silakan Mbak Farashela. Tadi tuh kalau nggak salah pertanyaannya tentang suhu lingkungan induk. Ya, kalau nggak salah. Nah, jadi tuh tadi kan udah dijelasin sama Mbak Gita kalau tadi tuh ada kesalahan teknis kurang koma gitu. Jadi harusnya suhu lingkungan, koma induk. Tapi di sini saya mau meluruskan aja ya. Jadi kalau untuk penetasan telur yang menggunakan alat buatan seperti mesin penetas itu tidak ada faktor seperti suhu lingkungan induk, yang ada suhu lingkungan dari mesin tetas tersebut dan induknya gitu. Jadi umur induknya seperti yang udah dijelaskan di PPT yang slide terakhir tadi, kalau umur induk itu mempengaruhi keberhasilan penetasan telur. Seperti yang kita ketahui bahwa umur induk yang bagus untuk dikawinkan itu berusia untuk pejantan 7-15 bulan dan untuk betina 7-12 bulan. Karena umur induk itu akan mempengaruhi untuk bobot telur dan juga bobot tetas. Jadi akan mempengaruhi keberhasilan telur, apakah telur itu akan fertil atau infertil. Kemudian saya juga akan menjawab sedikit tentang suhu lingkungan induk. Kalau suhu lingkungan induk itu adanya di penetasan alami. Jadi suhu lingkungan induk yang berpengaruh pada telur yang lagi dierami gitu sama si induknya. Karena kalau penetasan alami kan biasanya dierami oleh induknya sendiri maupun oleh induk lain ataupun oleh alam gitu kan. Jadi suhu lingkungan induk itu akan berpengaruh. Kalau misalkan suhu lingkungan induknya itu terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga akan berpengaruh pada keberhasilan telur tersebut. Seperti itu Mas Usa. Oke, baik Mbak Farashela. Sangat jelas ya jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Bagaimana Mas Lauza? Apakah sudah cukup nih jawaban dari Mbak Farashela? Sudah cukup puas Mbak. Naon teh mah? Oke, Mbak Gita, mohon maaf Mbak Gita, mungkin bisa di off mic dulu. Oke. Nggak apa-apa. Kita memaklumi. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Mbak Farashela tadi atas jawabannya ya. Sudah cukup baik nih. Dan dari teman-teman semuanya, mungkin diskusi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Dikarenakan waktu juga kita terbatas ya teman-teman ya. Jadi jika memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya, atau nanti chat pribadi gitu teman-teman. Sebelumnya aku tutup dulu. Sekian dari kami kelompok 3B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan-kawanku. Dulu Tete.